Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taheran Sah, salah seorang dosen tetap pada program studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah ilmu dakwah, sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti Serdosmat gelombang 1 tahun 2025. Mata kuliah ilmu dakwah adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi bimbingan konseling Islam. Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang hakikat ilmu dakwah, unsur-unsur yang mencakup tentang dakwah itu sendiri, berkaitan pula dengan sejarah dakwah sejak zaman Rasulullah SAW, dan pada akhirnya juga berbicara tentang problematika dakwah yang dihadapi. Sebagai salah satu kewajiban dosen, saya sudah melakukan tridharma perguruan tinggi, yaitu di bidang pengajaran, di mana dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, saya menggunakan teknik DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Lalu apa yang dimaksud dengan DAA? Pertama, yaitu aspek delivery, di mana dalam aspek delivery ini saya berusaha untuk menyampaikan materi perkuliahan secara baik sehingga dapat dipahami oleh semua mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan, lalu kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, dan diturunkan kepada sub capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, aspek sikap. Yang kedua, aspek pengetahuan. Yang ketiga, aspek keterampilan umum. Dan yang keempat, aspek keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ilmu dakwah, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar kajian ilmu dakwah. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami objek dan ruang lingkup kajian ilmu dakwah. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menerima dengan kritis hakikat daripada pendekatan, strategi, metode, dan teknik serta media dalam berdakwah. Kemudian yang keempat, mahasiswa memahami dan dapat menerapkan atau mengaplikasikan konsep teori setiap makna kaidah dakwah yang telah dipelajari. Adapun kemampuan akhir daripada tahapan belajar atau sub CPMK dalam mata kuliah kita ini ada 13 sub CPMK, di mana mahasiswa harus mampu menjelaskan pengertian dakwah secara etimologis dan terminologis. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar dakwah dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu untuk membedakan ilmu dakwah dan ilmu komunikasi lainnya. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup kajian ilmu dakwah secara teoritis dan praktis. Kemudian juga mahasiswa mampu menganalisis unsur-unsur dakwah yang terdiri dari da'i, mad'u, materi, metode, media, dan atsar dakwah. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu memahami hubungan ilmu dakwah dengan disiplin ilmu lainnya seperti ilmu sosiologi, psikologi, dan komunikasi. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai pendekatan dakwah, baik itu kultural, persuasif, dan
transformasional. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup ilmu dakwah baik secara konseptual ataupun aplikatif. Kemudian yang kesembilan, mahasiswa mampu menunjukkan keterkaitan antara objek dakwah dengan pendekatan dalam pelaksanaan dakwah. Kemudian yang ke-10, sub CPMK dalam mata kuliah ilmu dakwah ini, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai strategi dan metode dakwah yang relevan dengan kondisi masyarakat. Kemudian yang ke-11, mahasiswa mampu menerapkan teori dakwah dalam menyusun rencana program dakwah. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas teknik dan media dalam dakwah dalam konteks digital dan tradisional. Kemudian yang terakhir, sub CPMK dari mata kuliah ilmu dakwah ini, mahasiswa mampu mengkritisi dan memilih pendekatan strategi, metode, teknik, dan media dakwah yang sesuai dengan kebutuhan sasaran dakwah. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran yang disampaikan dalam mata kuliah ini, pertama adalah hakikat ilmu dakwah, kerangka teoritis ilmu dakwah, dasar tujuan prinsip-prinsip dakwah, unsur-unsur dakwah, hakikat da'i atau pelaksana dakwah, objek dakwah, materi dakwah, media dakwah, metode dakwah, dakwah Rasulullah SAW, dakwah Khulafaur Rasyidin, dakwah Wali Songo, dan yang terakhir problematika dakwah. Nah, untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur, di antaranya sebagai rujukan utama yaitu buku yang ditulis oleh Muhammad Ali Aziz berjudul Ilmu Dakwah. Kemudian buku yang ditulis oleh Ali Mustafa Yaqub, Sejarah dan Metode Dakwah Nabi. Kemudian juga buku yang ditulis oleh Muhammad Sultan, Desain Ilmu Dakwah dan lain sebagainya. Di samping itu juga didukung dengan buku-buku yang terkait dan artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal yang relevan dengan kajian ataupun materi pembelajaran ilmu dakwah. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu interaction. Interaction merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dengan dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya gunakan yaitu Student Learning Center atau dikenal dengan SLC. Dalam sistem tersebut, pembelajaran menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran. Peserta didik akan belajar lebih efektif, kreatif, aktif, mandiri, dan inovatif sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Sistem SLC ini terdiri dari 3 tahapan ataupun 3 bahagian. Yang pertama adalah pembelajaran interaktif, di mana dosen menyampaikan materi di dalam kelas dengan menyisipkan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Kemudian yang kedua, lewat small group discussion, di mana mahasiswa dibagi dalam bentuk kelompok kecil, lalu mendiskusikan topik, lalu menganalisis, menggali, dan memperdebatkan topik-topik tertentu yang menjadi isu hangat pada saat ini. Kemudian yang ketiga adalah self-directive learning, di mana metode ini berbentuk pemberian tugas kepada mahasiswa, bisa dalam bentuk membuat resume, ringkasan materi, ataupun membaca artikel, dan lain sebagainya. Adapun platform yang saya gunakan dalam proses pembelajaran saya adalah melalui EdLink, di mana dalam platform EdLink tersebut, mahasiswa dapat mengakses absensi, materi, dan berbagai hal berkaitan dengan perkuliahan. Selanjutnya, kita akan masuk kepada aspek yang terakhir, yaitu assessment. Dalam aspek assessment, maka adalah aspek di mana saya akan memberikan penilaian
secara objektif sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran. Adapun indikator yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah kehadiran mahasiswa, di mana bobot penilaiannya 15%, kemudian tugas 15%, kemudian kuis 15%, keaktifan diskusi ataupun dialog dalam forum 20%, UTS 15%, dan UAS 20%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Sebagai penutup, itulah beberapa aspek yang saya terapkan dalam perkuliahan mata kuliah yang saya ampu, yang terdiri daripada delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita buka perkuliahan kita pagi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani shafa'un bal yaqra'ul Baik, makasih kepada saudara. Sebagaimana biasa kita ambil absennya lewat teknik, ya, di mana kita sudah bisa diakses untuk pengambilan absen, download materi, dan juga tugas. Nah, dalam mata kuliah kita ilmu dakwah ini, pembahasan kita hari ini sudah sampai kepada unsur-unsur dakwah. Artinya komponen-komponen yang mengisi dakwah itu sendiri. Tapi sebelum kita lanjutkan kepada materi hari ini, siapa di antara saudara yang dapat mengingat dan menyampaikan apa sih sebenarnya dakwah itu? Ada? Coba angkat tangan. Oh ya, silakan. Rahmadani Riko. Dakwah itu diambil dari dalam makna, yaitu tidak ada yang dijawabannya artinya saja atau minum. Dakwah itu mengajak seorang untuk kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Dakwah bisa dilakukan secara lisan, yaitu ucapan, nasihat. Yang kedua bisa juga dilakukan dengan hal, yaitu perbuatan yang lain. Dan ketiga bisa dilakukan dengan ingat lagi. Baik. Jadi kita minta apa sih yang dimaksud dengan dakwah? Karena kita sebagai seorang mahasiswa tentu tidak hanya tahu dengan apa yang nanti akan kita sampaikan, tetapi juga bisa mengingat materi kita sendiri. Ya. Jadi sudah disampaikan oleh Rahman bahwa benar dakwah itu dalam bahasa Arab diambil dari kata da'a, yad'u, dakwah yang artinya menyeru, mengajak, memanggil. Kemana diajak atau disuruh? Kepada jalan Allah. Jalan Allah. Nah, dakwah adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim, baik itu laki-laki dan perempuan. Coba, siapa yang bisa mengingat kembali dan menyampaikan mungkin ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang memerintahkan kita untuk berdakwah? Coba, siapa yang silakan? Ya. Coba baca.
artinya yaitu seruan dengan memberikan dengan Nah, jadi memang dalam Al-Quran seperti tadi dikatakan dalam surah An-Nahl 120 di situ ada perintah dari ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum bil nabiyyi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabil wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah atau serulah manusia ila rabbik, kepada jalan Tuhan, sabili rabbik, jalan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang unsur-unsur dakwah. Dakwah sebagai sebuah kewajiban, dan ini salah satu amal yang memiliki nilai yang besar di hadapan Allah. Ada unsur yang membentuknya. Yang pertama adalah unsur dai, orang yang menyampaikan. Jadi kalau dakwah itu tentu harus ada orang yang menyeru, ada orang yang menyampaikan dakwah. Siapa yang menyampaikan dakwah? Para ustaz, para ulama. Setelah itu siapa lagi? Orang yang punya pengetahuan tentang agama. Tapi sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan ajarannya kepada Nabi dan Rasul, maka Nabi dan Rasul itulah yang menjadi dai yang paling utama. Kenapa? Karena dari Nabi dan Rasul sampailah pada umat. Artinya apa? Dai itu adalah subjek atau pelaku dakwah. Ya, orang yang berperan dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Dia bisa bersifat organisasi, bisa bersifat individu. Bisa dakwah itu dilakukan dengan organisasi. Makanya Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi dakwah, ya, itu kan memiliki program-program untuk bagaimana dakwah Islam itu, ajaran Islam itu membumi di tengah. Dibangun sekolah-sekolah Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah, dibangun pula rumah sakit. Itu bahagian daripada amal usaha dalam rangka berdakwah. Nah, lalu yang kedua, kita lihat di sini adalah mad'u. Mad'u adalah orang yang menerima dakwah, orang yang menjadi sasaran atau objek dakwah itu sendiri. Dan dalam dakwah sebenarnya seluruh umat manusia itu adalah sasaran dakwah. Mau dia sudah beriman, mau dia sudah bersyahadat atau belum, ataukah mungkin orang yang tidak memiliki agama sama sekali, maka sesungguhnya ini adalah sasaran dakwah. Ini adalah mad'u ataupun objek yang boleh untuk kita dakwah. Jadi di dalam Al-Quran diingatkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan tidak engkau diutus kata Allah maksudnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan sebagai untuk seluruh umat, kafatan linnas, untuk semua manusia. Nah, oleh karena itu mad'u adalah orang yang menjadi sasaran daripada dakwah. Dialah yang diajak. Tapi jangan lupa sebagai dai seperti tadi, dia harus memulai mendakwahkan diri. Tidak boleh ibaratkan diri, dinyalakan, dia menerangi sesuatu yang berada di sekitarnya, tapi melupakan diri, membakar diri. Kita tidak boleh seperti itu. Seorang dai, dia menyampaikan kepada makhluk, tapi sebelum dia sampaikan, dia mesti berusaha untuk mengingatkan diri. Maka dakwah itu mesti dimulai ibadah bimaksi, mulai dari diri, mulai merubah diri kita sebagai dai, baru kemudian kita ajak orang lain. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita, bahwa semua orang itu perlu diingatkan. Kenapa? Karena manusia secara umum kita ini punya sifat al-insan, al-nisyan wal khata'.
Manusia secara umum itu punya sifat, yaitu ambisi, pelupa, dan bersalah. Nah, dakwah dalam rangka mengingatkan manusia agar tidak lupa, agar tidak masuk kepada kesalahan, agar tidak berada dalam kesalahan. Maka adalah dakwah untuk mengingatkan manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ada disebut dengan maddah ad-dakwah, materi. Dari mana sumber materi dakwah itu? Dari Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam, ini menjadi rujukan utama, di mana semua materi dakwah itu diambil dari sana. Maka ditambah dengan dari hadis Nabi. Karena kan tidak semua informasi dalam Al-Quran itu bersifat mendetail. Nah, Al-Quran yang kita yakini dan kita imani itu menjadi rujukan kita dalam menyampaikan dakwah pada umat. Ya, kita jadikan itu sebagai materi atau bahan yang akan kita jadikan sebagai materi dakwah kepada masyarakat. Ya. Nah, kemudian juga dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah thariqah. Thariqah itu kan secara bahasa artinya jalan, ya, jalan yang ditempuh sehingga menyampaikan seseorang kepada tujuannya. Dalam dakwah ada thariqatul dakwah, metode atau jalan dakwah. Jadi kita dibacakan ayatnya, di antaranya dalam surat An-Nahl 125. Dalam metode dakwah ya, metode dakwah dalam surat An-Nahl itu ada tiga. Coba lihat yang pertama adalah bil hikmah. Maksudnya apa itu? Dakwah bil hikmah ini berdakwah dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh pendekatan ilmu pengetahuan. Ya, jadi dakwah bil hikmah itu kita gunakan untuk mendakwahi manusia dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana. Karena hadirnya Islam tidak membawa kekerasan. Islam disebarluaskan bukan dengan pedang. Makanya dalam Al-Quran diingatkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah engkau diutus kata Allah melainkan membawa rahmatan lil alamin, membawa kasih sayang terhadap alam semesta. Jadi dalam dakwah ini yang perlu dikembangkan, ini yang mesti dilakukan, bahwa dakwah itu mesti dengan bil hikmah, dengan penuh kebijaksanaan. Lalu yang kedua apa dalam surah An-Nahl itu? Ada dakwah dengan mau izah hasanah. Artinya apa? Dengan pengajaran yang baik. Jadi kita menyampaikan dakwah ini dengan cara yang baik, dengan metode yang baik, ya, dengan pengajaran yang baik. Tidak boleh memaksa, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menghati, tidak boleh memikul. Ya, nah itu dalam berdakwah ada cara yang sudah diatur dalam ya, ada metode. Dan ini yang menjadi perhatian kita, bahwa keberhasilan dakwah itu bukan soal apa yang disampaikan, tetapi bagaimana cara menyampaikan itu lebih penting. Jadi orang bisa menerima apa yang disampaikan bukan hanya tentang isinya, tetapi kadang-kadang orang melihat bagaimana cara menyampaikan. Kalau penyampaiannya baik, penyampaiannya lembut, penyampaiannya sopan, kira-kira orang senang nggak menerima? Tapi sebaliknya, mungkin materinya biasa saja, hidangannya hal yang sudah biasa, mungkin sebelah air putih yang dihidangkan, tapi dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh sopan santun, maka walaupun hanya air putih yang dihidangkan, tapi dengan metode yang tepat, kemasan yang baik, maka dia akan bisa menerima. Maka seperti pentingnya kita memahami tentang teori atau dakwah metode dakwah.
Nah, lalu kemudian yang ketiga dalam Quran hal itu ada metode mujadalah allati hiya ahsan. Mujadalah itu berdiskusi, berdialog, atau ada yang memahami dengan berdebat. Jadi seperti perkuliahan kita yang kita lakukan itu kan juga ada proses diskusi, ya, ada proses tanya jawab, ada proses saling memberikan informasi satu dengan yang lain dari berbagai bacaan ataupun pengalaman yang kita punya, sharing dengan cara diskusi. Nah, dalam kita berdakwah juga seperti itu, bahwa kita harus bisa untuk berdiskusi dengan cara yang baik, menyampaikan ajaran Islam dengan dialog yang baik, tentu dengan mengandalkan etika, norma, bukan ingin cari menang dan kalah, bukan mencari siapa yang paling benar, tapi untuk memberikan satu pemahaman ataupun mendudukkan satu persoalan berdasarkan ajaran Islam yang kita pahami. Kemudian yang terakhir dari unsur-unsur dakwah, ya, yang kelima adalah wasail atau wasilah, yaitu sarana atau media dakwah. Jadi seberapapun baiknya materi, kalau tidak dikemas dengan cara yang baik, tidak dihantarkan dengan sarana yang tepat, maka ini juga tidak efektif. Jadi dakwah itu memang kolaborasi kelima unsur ini, ya, mulai daripada dai, kemudian mar'u, kemudian ada maddah, materi, kemudian juga ada thariqah dan wasail. Kelima-limanya harus klop, kelima-limanya harus sejalan. Sebaik apapun seorang dai punya ilmu hebat, tapi kemudian tidak dikemas metodenya dengan cara yang tepat, lalu materi tadi tidak dikemas sesuai dengan kebutuhan jamaah, maka ini tentu tidak nyambung, sulit untuk diterima. Nah, oleh sebab itu dalam memahami unsur dakwah ini memang kelima-lima unsur itu memiliki peran yang sangat penting. Ya, materi tanpa didukung dengan media juga tidak bagus. Media sebaik apapun seperti hari ini dengan kecanggihan teknologi, dunia itu bisa dalam genggaman tangan kita, dakwah bisa dilakukan secara digital. Tapi kalau tidak diisi dengan konten-konten yang positif, tidak diisi dengan muatan-muatan dakwah yang baik, maka kecanggihan teknologi itu tidak berimbas baik terhadap perkembangan dakwah. Jadi dai harus bisa bagaimana dia mengemas materi madahnya dengan baik, memilih metode yang tepat untuk menyampaikan kepada manusia, kemudian juga dia harus memilih sarana atau media yang tepat sehingga pesan Islam yang disampaikan itu bisa diterima tepat kepada Islam, bisa membawa perubahan. Nah, oleh sebab itu tanggung jawab kita hari ini bagaimana kita bisa memahami dakwah itu sendiri, karena dakwah itu adalah satu kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian juga dakwah itu adalah salah satu amalan yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam berdakwah itu butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Kenapa? Bisa jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita seru kepada orang lain belum tentu diterima, ya, belum tentu diamalkan oleh orang yang kita sampaikan tadi. Maka unsur-unsur ini perlu dikelola dengan baik, perlu dikolaborasikan sehingga masing-masing unsur dakwah itu dapat menjadi satu keutuhan dalam proses dakwah yang dilakukan. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa paham tuh? Baik, demikianlah barangkali perkuliahan kita pada hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.